Episode 1 dibuka dengan Song Mirim, kepala asisten dari pengacara Oh Soo-jae yang sedang memarahi para pengacara muda di firma hukum T.K untuk membuat laporan mereka dengan benar jika ingin tetap berada di tim pengacara Oh Soo-jae. Oh Soo-jae adalah seorang pengacara handal dari firma hukum T.K yang sukses memenangkan berbagai kasus besar dan menghasilkan pendapatan paling besar bagi firma hukum T.K dibandingkan para pengacara senior di firma hukum nomor 1 di Korea tersebut. Soo-jae sendiri dikenal berwatak dingin, angkuh, ambisius, namun cerdas dan teliti. Terlepas dari wataknya, prestasinya yang cemerlang mengantarkan Soo-jae menjadi pengacara teladan tahun ini dan membuka jalan Soo-jae menjadi salah satu kandidat kuat untuk posisi managing partner di firma hukum T.K. Namun demikian, rupanya para dewan penasihat firma hukum T.K tidak setuju jika Soo-jae menjadi managing partner dan lebih menyarankan agar Choi Tae-guk, pimpinan firma hukum T.K, mengangkat Min Young-bae untuk mengisi posisi tersebut, mengingat Soo-jae adalah seorang wanita dan hanya lulusan SMA, serta mengingat Young-bae lebih mudah diatur dibanding Soo-jae. Di sisi lain, Soo-jae yang ambisius memang sangat menginginkan posisi managing partner tersebut dan akan melakukan berbagai cara agar bisa menempati posisi penting itu. Menyadari bahwa para dewan tidak setuju jika dirinya menempati posisi managing partner, Soo-jae pun dengan cerdiknya membeberkan beberapa kebobrokan Young-bae pada Tae-guk agar Young-bae didiskualifikasi dari posisi managing partner. Tak sampai di situ, Soo-jae kemudian meminta Tae-guk membiarkan Soo-jae menangani penjualan Hansu Bayo, salah satu perusahaan di bawah Hansu Group yang sedang bermasalah, lalu menyita semua dokumen hukum di kantor Hansu sehingga Han Ki-taek, direktur Hansu Group, dan Han Sung-bom, pimpinan Hansu Group, marah besar karena khawatir Soo-jae menemukan dokumen rahasia yang mereka sembunyikan, dan hal itu membuat Tae-guk mau tidak mau mempromosikan Soo-jae menjadi managing partner. Suatu hari, sebelum pelantikannya menjadi managing partner, Soo-jae diminta Tae-guk untuk menangani kasus dari An Kang-won, seorang anggota dewan yang terlibat kasus dengan seorang gadis yang bernama Park So-young di bar hostess. So-young menuduh Kang-won memperkosanya dan Kang-won meminta pihak firma hukum T.K membantunya dengan menutupi masalah ini diam-diam. Kang-won sendiri rupanya adalah mantan pacar Soo-jae. Hari itu, Kang-won datang menemui Soo-jae dan menjelaskan bahwa Kang-won tidak memperkosa So-young dan Kang-won hanya dijebak. Kang-won bahkan menuruti perintah Soo-jae untuk berlutut agar Soo-jae mau membantunya dalam kasus ini. Selanjutnya, Soo-jae pun bertemu So-young. Dalam pertemuan itu, Soo-jae yang berprinsip untuk selalu membela kliennya dengan berbagai cara, tidak peduli kliennya salah atau benar, itu pun berhasil mematahkan semua argumen So-young dan bahkan memprovokasi So-young untuk mati, serta mengancam akan menyebarkan informasi tentang So-young ke publik jika So-young tidak ingin berdamai dalam kasus ini. Malam harinya, saat Soo-jae akan pulang dari kantor, di perjalanannya, Soo-jae dikejutkan oleh So-young yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian dan menghantam logo firma hukum T.K yang tepat berada di hadapan Soo-jae saat ini. Melihat pemandangan itu, Soo-jae pun syok dan gemetaran serta tidak bisa berkata apa-apa. Setelah kejadian itu, Soo-jae nampak depresi, terlebih mengingat perkataannya pada So-young yang mengancam dan memprovokasi So-young untuk mati. Beberapa hari setelahnya, saat Soo-jae akan masuk kantor, Soo-jae disambut oleh para wartawan yang menanyainya tentang kematian So-young. Selanjutnya, dalam rapat para pengacara firma hukum T.K, para rekan Soo-jae menyarankan pada Tae-guk agar mengistirahatkan atau mengirim Soo-jae ke luar negeri sementara waktu, mengingat citra Soo-jae yang saat ini dikaitkan dengan kematian So-young karena diduga So-young bunuh diri akibat perkataan Soo-jae. Saat itu, tiba-tiba Soo-jae masuk ke ruang rapat dan menentang saran dari para rekan pengacaranya. Soo-jae mengingatkan bahwa firma hukum T.K tidak bisa menyingkirkannya karena Soo-jae lah yang memberikan pendapatan terbesar bagi firma hukum T.K. Tak sampai di situ, Soo-jae bahkan dengan angkuhnya menyindir bahwa Soo-jae adalah firma hukum T.K serta firma hukum T.K adalah Soo-jae. Dan hal itu tampaknya membuat Tae-guk, pimpinan firma hukum T.K, diam-diam tersinggung. Lanjut, siang itu Tae-guk mengajak Soo-jae makan bersama. Seolah ingin memberikan pelajaran pada Soo-jae atas keangkuhannya, di sini Tae-guk memerintahkan Soo-jae untuk beristirahat dari pekerjaan Soo-jae di firma hukum T.K dengan menjadi profesor hukum di Universitas Sojung sebagai solusi untuk masalah Soo-jae terkait kematian So-young. Soo-jae tentu saja tidak terima karena itu artinya Soo-jae tidak jadi mendapatkan posisi managing partner yang diimpikannya.
Saat itu, seorang pemuda bernama Gong Chan yang sedang membawa ikan tiba-tiba menjatuhkan ikannya di hadapan Suje karena ditabrak orang. Gong Chan segera meminta maaf pada Suje, namun Suje yang saat itu sedang sangat emosi malah menampar Gong Chan lalu pergi tanpa berkata apapun. Marah dan kecewa, Suje pun kemudian teringat pada sang ayah yang sudah meninggal dan pada pesan ayahnya agar Suje menjadi pengacara yang baik yang membuat orang membuka diri pada Suje. Selanjutnya, Suje datang ke klinik Che Junhee dalam kondisi pucat. Di sini diketahui bahwa Suje memiliki penyakit aritmia yang cukup serius. Beberapa hari pun berlalu, dan Suje akhirnya menerima perintah Taeguk untuk menjadi profesor hukum di Universitas Sojung. Gong Chan yang waktu itu ditampar Suje rupanya adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di sini dan mengambil kelas Suje. Melihat Suje, Gong Chan terkesima dan mengingat pertemuannya dengan Suje beberapa tahun silam. Saat itu, Gong Chan yang bernama asli Kim Dong-gu dan merupakan seorang tahanan bertemu Suje yang baru saja menjadi pengacara Dong-gu di penjara. Dong-gu mengamuk dan meminta Suje untuk pergi karena menganggap Suje sama dengan pengacara-pengacara lain yang tidak akan percaya pada perkataan Dong-gu. Menanggapi itu, Suje justru memasangkan earphone-nya ke telinga Dong-gu untuk menenangkan Dong-gu, lalu berkata bahwa Suje percaya pada Dong-gu dan hal itu rupanya membuat Dong-gu terkesan. Kembali ke masa sekarang. Seusai memberikan kuliahnya, Suje menemui Baek Jin-ki, direktur Universitas Sojung, untuk memintanya memberikan posisi direktur di pusat klinik legal milik Universitas Sojung pada Suje. Bukan tanpa alasan, Suje menginginkan posisi itu untuk membangun citranya kembali setelah ternodai akibat dikaitkan dengan kematian Soyong. Beralih pada Gong Chan. Gong Chan teringat pada masa lalunya yang sedang mencari adik tirinya John Na-jung yang malam itu belum kunjung pulang ke rumah. Lama mencari, akhirnya Gong Chan menemukan Na-jung yang sudah tak sadarkan diri di sebuah proyek konstruksi. Gong Chan berusaha membangunkan Na-jung, namun tiba-tiba kepalanya dihantam oleh seseorang hingga Gong Chan pingsan. Kembali ke Suje, diam-diam Suje dan antek-anteknya masih menyelidiki aliran dana di grup Hansu melalui dokumen yang mereka peroleh dari penyitaan di kantor Hansu. Keesokan harinya, Suje datang ke firma hukum Tike dan mendapati Che Juan, putra Taeguklah yang akhirnya menempati posisi managing partner di firma hukum Tike. Lanjut, hari itu Suje memberikan tugas menganalisis putusan kasus-kasus besar selama 5 tahun terakhir ini pada para mahasiswanya. Gong Chan, Che Yun Sang, Na Se-ryun, Jo Gang-ja, dan Nam Chun Pung tergabung dalam satu kelompok, yaitu kelompok 8 dengan Suje sebagai penyelianya. Siang itu, Han Song-bom dan anggota Dewan Lee In-su mendapatkan surat kaleng dari Suje yang isinya adalah laporan keuangan Hanso Bayo. Melihat itu, keduanya pun murka hingga memaksa Taeguk menggeledah ruangan Suje untuk mencari dokumen-dokumen yang disita Suje dari kantor Hansu. Kemudian, dalam acara Malam Sekolah Hukum Universitas Sojung, Suje pun bertemu Taeguk dan membicarakan masalah surat kaleng yang dikirim Suje untuk Han Sang-bom dan anggota Dewan Lee In-su yang merupakan mitra bisnis Taeguk. Mengingat betapa pentingnya dokumen-dokumen grup Hansu yang ada di tangan Suje yang terlihat dari bagaimana reaksi Han Sang-bom dan anggota Dewan Lee In-su saat melihat isi surat kaleng tadi siang, Suje pun meminta Taeguk membiarkan Suje menangani penjualan Hansu Bayo. Setelah pertemuannya dengan Taeguk, tanpa sengaja Suje bertemu dengan Profesor So Jun Myung. Jun Myung lalu merangkul Suje dan dengan lancang menyentuh bagian dada Suje. Suje berusaha menghentikan Jun Myung, namun Jun Myung malah memeluk Suje hingga Gong Chan datang dan menghentikan aksi Jun Myung. Gong Chan meminta Jun Myung meminta maaf pada Suje, namun Jun Myung malah menampar Gong Chan. Melihat itu, Suje jadi teringat pada dirinya yang waktu itu juga pernah menampar Gong Chan. Merasa bersalah, Suje pun meminta maaf pada Gong Chan. Lanjut, Suje juga tanpa sengaja bertemu dengan Yun Sang yang ternyata adalah anak dari Taeguk. Yun Sang memberitahu Suje bahwa Yun Sang sangat senang karena Suje menjadi profesornya tahun ini. Keesokan harinya, Universitas Sojung digemparkan dengan sebuah poster bacaan yang ditempel oleh Se-ryun di papan pengumuman universitas. Dalam poster itu, Se-ryun mengaku dilecehkan secara seksual oleh Profesor So Jun Myung di pesta penutupan malam sekolah hukum Universitas Sojung. Sebagai bukti, Se-ryun mengunggah rekaman percakapan Se-ryun dan Jun Myung malam itu yang dapat didengar oleh seluruh mahasiswa.
Badan eksekutif mahasiswa akhirnya turun tangan dengan menginterogasi Junmyung, namun tentunya Junmyung tidak mengaku, ditambah lagi kesaksian dari Nam Chunpung yang karena takut dituntut oleh Junmyung dan dikeluarkan dari kampus malah membenarkan perkataan Junmyung, hingga badan eksekutif mahasiswa meminta Seryun mengaku telah salah paham dan meminta maaf pada Junmyung. Seryun tentu saja menolak, hingga keesokan harinya Seryun menemui Suje dan meminta Suje membantunya untuk mendapatkan permintaan maaf dari Junmyung. Namun Suje menolak karena Seryun tidak memiliki bukti yang kuat, dan Suje malah ikut menyuruh Seryun meminta maaf pada Junmyung karena sudah memasang poster yang menuduh Junmyung melecehkan Seryun dan mengunggah rekaman percakapan mereka. Suje menyuruh Seryun memohon agar Junmyung mau memaafkannya supaya Junmyung tidak menuntut Seryun atas pencemaran nama baik dan dikeluarkan dari kampus. Setelah kepergian Seryun, Gongchan yang tidak sengaja mendengar percakapan Suje dan Seryun menghampiri Suje dan mengaku kecewa pada Suje yang tidak mau membela Seryun di saat Suje sebenarnya tahu bahwa Seryun tidak salah, mengingat Suje yang juga malam itu hampir dilecehkan oleh Junmyung. Menanggapi hal itu, Suje menyuruh Gongchan mencari bukti tak terbantahkan jika memang ingin mengalahkan Junmyung. Berdasarkan hal itu, Gongchan pun akhirnya mencari bukti kuat untuk kasus Seryun, dan untungnya Gongchan berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari mantan rekannya di penjara yang rupanya adalah pemilik tempat karaoke di mana pelecehan terhadap Seryun terjadi. Melihat rekaman CCTV itu, Chunpung langsung meminta maaf karena sudah memberikan kesaksian palsu saat diinterogasi sebelumnya. Hari itu, rapat internal kampus yang dihadiri oleh para profesor, Seryun, dan istri Junmyung pun digelar untuk membahas apakah tuduhan Seryun terhadap Junmyung benar atau tidak. Di tengah-tengah rapat, tiba-tiba para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok 8 masuk dan menginterupsi dengan menunjukkan berbagai bukti yang mereka temukan. Sayangnya bukti-bukti itu dianggap lemah dan diperoleh dengan cara yang tidak benar, sehingga Junmyung dan istrinya dapat berkilah dari bukti itu. Saat itu istri Junmyung yang merupakan mantan hakim meminta pendapat Suje yang diyakininya akan membantu suaminya. Namun alih-alih membantu Junmyung secara tidak terduga, Suje malah membantu Seryun dengan memberikan rekaman CCTV saat Junmyung melecehkan Suje di malam sekolah hukum Universitas Sojung. Melihat rekaman CCTV yang diberikan Suje, semua yang hadir dalam rapat itu sangat terkejut dan mau tidak mau dengan sangat kesal Junmyung pun mengakui perbuatannya. Menanggapi hal tersebut, Jin Kim meminta Junmyung menyerahkan surat pengunduran dirinya. Lanjut, sambil melihat kepergian Junmyung, Gongchan pun teringat pada masa lalunya. Saat itu, Junmyung adalah jaksa yang menangani kasus Gongchan yang saat itu bernama Kim Dong-gu yang dituduh memperkosa dan membunuh adik tirinya, John Na-jung, dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Akibat tuduhan itu, Dong-gu pun harus mendekam di penjara dan dibenci oleh orang tuanya. Kembali ke masa sekarang, Gongchan mengejar Suje hingga ke lift dan memberitahu Suje bahwa tindakan Suje dalam rapat tadi itu keren. Tak sampai di situ, Gongchan bahkan tiba-tiba memberitahu Suje bahwa Gongchan menyukai Suje, lalu menggenggam tangan Suje hingga Suje bingung. Kemudian, sambil menatap kepergian Suje, Gongchan pun kembali teringat pada masa lalunya di mana dalam persidangan, Kim Dong-gu yang adalah Gongchan dihukum 10 tahun penjara atas kasusnya yang memperkosa dan membunuh Na-jung. Saat itu, Suje yang merupakan pengacara pembela untuk Dong-gu menguatkan Dong-gu dengan menggenggam tangan Dong-gu dan berkata bahwa kita harus mendapatkan kekuatan dan memiliki fondasi yang kuat agar tidak tersesat. Selanjutnya, 1 tahun kemudian diketahui bahwa ternyata pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Na-jung bukanlah Dong-gu. Dong-gu entah bagaimana berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan membersihkan catatannya lalu bebas dari penjara. Setelah itu, Dong-gu pun mengganti identitasnya menjadi Gongchan lalu bekerja sebagai pengantar ikan dan masuk ke sekolah hukum. Saat ditanya kenapa Gongchan ingin masuk sekolah hukum, Gongchan menjawab karena Gongchan ingin menemukan seseorang. Kembali ke masa sekarang, masih sambil menatap kepergian Suje, Gongchan bermonolog bahwa Gongchan sangat ingin bertemu dengan Suje. Itulah Why Her episode 1 dan 2, nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.